Lo denger ini, lo bisa tahu ini lagunya Lennon. Iya. Ini lagunya McCartney, lo tahu gitu. Tapi kok di Rolling Stones nggak bisa. Bener-bener nyatu. Rolling Stones tuh ada pengaruh R&B, blues kuat. Blues, ya. Tapi juga ada arah rocknya kan. Tapi tiba-tiba menjadi sangat rock yang gaya Rolling Stones banget itu. Karena itu kalau buat Lebih dari sekedar Jagger gini, mabok, apa nggak. Gali musiknya tuh nggak habis-habis. Sekarang langsung aja ke narsum-narsum gua hari ini. Oke? Silakan Mas perkenalkan diri. Halo, saya Wira, udah biasa dipanggil Kiwir. Apa? Mas Wira. Itu. Dan kemudian saya Yudis, panggil Yudis. Mas Yudis. Nah, hari ini gua tuh kalau ketemu sama Mas Wira, gua tahu dia tuh fans musik berat gitu. Tapi hari ini Mas Yudis dan Mas Wira mau ngomongin satu band namanya Rolling Stones. Yes. Kita tahu Rolling Stones itu kan salah satu band tertua. Muka-muka mereka udah kayak artefak deh kalau dilihat saking tuanya mereka, tapi mereka masih berkarya. Gue boleh tahu nggak mulai kapan sih Mas Wira sama Mas Yudis seneng Rolling Stones? saya semenjak diekspos oleh musik dari kakak-kakak saya yang mungkin usianya 4-5 tahun, 6 tahun di atas saya, dan ya waktu itu dia dengerin Zeppelin, Queen, The Rolling Stones, akhirnya ya nyangkut lah itu semua. Tapi memang dari semua itu yang paling kayaknya nyangkut oleh The Rolling Stones ya, terutama I Can't Get No dulu gitu waktu kecil mah. Can't Get No gitu segala macam. Jadi sama Tonky Tonk Woman gitu. Tonky gitu. Jadi Stone gitu. Jadi kayaknya kok keren banget gitu The Rolling Stone, dalam arti Jagger gitu. Jadi disitulah di SD lah bisa dikatakan mulai dengerin The Rolling Stones. Itu sih kalau pertanyaannya. Itu SD ya Mas Wira. Mas Yudis? Sama persis kayak gitu. SD juga. Dan itu juga tangan kedua juga jadi limpahan. Ya karena dengerinnya ada di kamar kakak saya tuh piringan hitamnya lagu-lagunya seperti itu. The Doors, Zeppelin tadi, terus Stones. Bahkan ya pokoknya di era-era itu kebanyakan sebenarnya, terutama saya tuh kecil di Bandung. Waktu sampai kelas 5 SD saya di sana tuh. Itu emang mendapatkan semacam inspirasi kayak wah asik banget nih kalau gue jadi pemain band gitu. Itu ngelihatnya kakak saya yang suka Rolling Stone salah satunya. Tapi begitu benar-benar jadi udah nggak dari tangan kedua lagi, udah sendiri nih, udah beli apa itu udah sendiri gitu, pasang-pasang poster lah apa, terus dengerin lagu Rolling Stone sambil menghayal. Itu SD dan Kus Plus ya, zaman dulu juga Kus Plus suka. Cuman Kus Plus, Rollis, tapi The Rolling Stone tuh yang benar-benar kayak memicu gitu ya. Wah asik nih kalau belajar main gitar. Gitu. Bukan The Beatles? Oh enggak, belum. Oh ya, The Rolling Stone dulu. Udah sama, Beatles udah nempel karena style juga kan. Udah nempel juga, cuma kayak bener-bener kayak bergaya main gitar tuh Rolling Stone udah. Dan itu gampang kalau kita dulu belajarnya tuh pas 5 SD gue udah belajar gitar kan. Itu cuma 3 not aja. Lagu Rolling Stones zaman dulu tuh emang tergolong gampang ya kalau untuk dimainin atau gimana? Nggak tahu. Sebenarnya bukan soal gampang ya, cuman lebih kayak buat anak kecil waktu itu tuh ini energik banget ya. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin kayak Zeppelin atau kejauhan gitu lagi kecil. Yang paling gampang ya Stones tuh riffnya I Can Get No tuh cuman
single lines, jadi bukan chord, bukan apa, cuman jadi belum bisa chord pun, belum bisa genjreng gitu, udah tang 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 kalau di kita tuh kayak di piano tang 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 tang. Nggak bisa, aduh udah. Nah itu kepuasan banget gitu ya. I can get no. Udah puas gitu. Dan suka ditangkap juga sama kakak-kakak zaman dulu tuh, sama teman-temannya kakak gitu. Yes. Tapi waktu masih pada SD, itu cuman seneng dengerin musiknya tuh, wah cool gitu. Atau emang udah mulai nih, wah ini nih gua ngefans nih sama ini gitu. Udah mulai mentasbihkan diri sebagai fans Rolling Stones kapan Mas Wira? Ya nggak tahu ya kalau tasbihkan diri lah, berarti kan zaman dulu kita dengerin apa aja gitu ya, musik apa aja, dan memang akhirnya dengan segala keterbatasan, dulu nggak ada YouTube, nggak ada Spotify, nggak ada apa, kita hanya beli kaset gitu kan, pinjem kaset, denger kaset kakak atau plat kakak dan segala macam. Jadi ya akhirnya kita ke drive gitu ya, kayak saya gara-gara kakak saya. Tapi waktu SMP itu ketemu sama teman-teman yang seperjuangan, seprinsip gitu, dan kita saling sharing ya. Ada mulailah ke expose yang namanya The Police, apa yang baru-baru, tapi yang start itu The Beatles, The Rolling Stone, Led Zeppelin. Itulah. Dan itu baru hilang ya. Gak hilang. Habis itu baru ada Genesis, ada Yes, gue baru gitu ya, ada belajar yang kayak gitu-gitu. Tapi kayaknya The Rolling Stone, The Beatles tuh yang mengisi masa kanak-kanak kita segala macam, di luar pengaruh orang tua ya. Orang tua, ayah saya pemain piano dan dia lebih banyak masukin Nat King Cole, apa jazz kayak gitu-gitu. Jadi tapi dari kamar sebelah, kamar kakak saya dapatnya yang rock ya kayak gitu. Jadi dan jadi The Rolling Stones itu yang walaupun emang kita jatuh cinta sama musiknya, terus kemudian ngeliat the whole package, wah keren gitu, bandel, wah full gondrong, asik, rebellious gitu kan, wah kayaknya kena gitu ya. Terus kemudian itu SMP itu mulai, tapi kemudian SMP kelas 3 kita makin dewasa, akhirnya makin menemukan bahwa ini musik The Rolling Stones tuh gak hanya keren overall, tapi baru masuk ke musiknya kalau gue, karena gue bukan pemain musik, karena gue hanya penikmat musik. Jadi iya ya, gila ya ternyata begini gitu, ternyata dapat satu pengalaman beda gitu waktu kita merhatiin lirik, merhatiin musik gitu. Jadi tumbuh ke fandomnya atau tumbuh terus, jadi tumbuh terus, dan sampai di usia 57 tahun sekarang itu gak berhenti pertumbuhan itu. Saya menemukan selalu suatu hal yang baru dari musik The Rolling Stones, apalagi sekarang kualitas audio ya, dalam arti di Spotify, di Apple Music, kita dengerin dengan earphone yang bagus, dapat sesuatu yang baru gitu. Wah, ternyata misalnya Fingerprint Files gitu ya, album zaman Mick Taylor itu kan wow gitu, anjing gila gitu loh. Maksudnya sesuatu yang makanya saya bilang nggak berhenti guys, dari katalog lamanya aja masih nemu kepuasan. Dikasih kemarin yang Hickney Diamond yang tahun 2024 yang baru dapat Grammy. Saya udah sinis, tapi ternyata ini bagus ternyata album ini gitu loh. Jadi itu menjawab kapan gitu, kurang lebih itu dari sisi gue. Kalau Mas Yudis? Tadi yang saya bilang bahwa langsung jadi ngefans tuh karena kayak jadi idol gitu, buat jadi role model juga, kayak asik banget nih. Jadi nggak tertentu harus kayak Mick Jagger, Brian Jones atau Keith Richards gitu, enggak sih. Jadi the whole package aja gitu, suka gitu. Terus ya karena seperti Wira bilang bahwa ada lama-lama kayak perkembangan gitu ya, makin tahu, makin ngulik, makin dan lebih ke teknis lama-lama kan. Lama-lama karena belajar musiknya, belajar kayak apa gitu kan, gimana. Terutama kan kalau yang bikin Rolling Stone tuh lebih kayak lively-nya itu loh, dia yang bikin kita tuh vibes bener, live-nya bener. Dan terutama era Mick Taylor ya, itu sangat mulai kayak udah nggak kayak yang based on
aransemen. Zaman tahun Brian Era Jones. Brian Jones, Brian betul. Jones kan sangat aransemen gitu kan. Tapi zaman si Mick Taylor tuh Musicians. iya, ada vibe ngejamnya gitu. Iya, jam. Udah kayak jazz di panggung tuh kayak gitu. Jadi karena kemampuannya si Mick Taylor kan memang untuk begitu mumpuni banget ya. Dan bahkan sempat Keith Richards tuh sempat ngomong nih agak loncat-loncat ya. Nggak apa-apa. Keith Richards tuh pernah ngomong bahwa kadang-kadang gue tuh bikin kan ada Mick Taylor, gue bikin lagu yang nih kalau Mick Taylor main kayak gini asik banget. Dia berdasarkan itu gitu jadi bikin lagunya. Makanya that's why agak beda kan. Kesini tuh lebih kayak toward rock band gitu. Rock band, betul. Jadi bukan kayak yang dulu yang I got sunshine. Iya. Lebih kayak beach, can you hear me knocking gitu. Iya. Gitu. Tapi kalau aku mau nanya sama Mas Yudis ya, Rolling Stones itu kan ganti-ganti formasi itu udah berapa kali? Udah Banyak kali. Banyak sih. ya? Enggak, maksudnya Rolling Stones ya kayak misalnya gini kan kita taruhlah U2 ya. Orang kalau lihat Bono itu pasti tahu U2 atau The Edge tuh U2. Rolling Stones siapa yang dilihat duluan? Mick Jagger, Keith Richards ya. Jagger Richards. Jagger Richards. Dari dulu. Malah di Bandung mah Jagger itu udah jadi satu terminologi. Iya. Jagger, dia Jagger banget. Jagger tuh preman. Jagger tuh ini kepalanya preman. Kepalanya preman tuh Jagger. Jagger tuh. Jagger. Bahkan di Bandung tuh gitu, Jagger, si Eta mah Jagger, ya gitu lah. Jadi saking kuatnya citranya Jagger yang urakan gitu, kesannya bandel banget. Tapi gini sih sebenarnya boleh nggak kalau semua Boleh. Dari awal Mick Jagger, Keith Richards tuh bener nggak sih? Soalnya kalau zaman dulu kan Brian Jones tuh lumayan karismatik loh, lumayan jadi kokokan juga awal-awal. Bahkan dia perannya cukup besar kan, dia selain dia yang ngumpulin dia. Iya kayak yang ngumpulin Rolling Stones tuh yang bikin ad itu dia. Iya. Yang ngumpulin. Kemudian audition gitu ya. yang mungkin sampai dapat job di Marquee itu. Band lu apa namanya? Dia lihat albumnya Muddy Water. Sebut aja dia. Rolling Stones. Gitu. Tapi sebenarnya kan jadi Keith Richards sama Jagger udah kayak bikin satu entitas sendiri. Betul. Brian Jones sama siapa sih? Ada ininya juga. Kumpulannya kan tuh kan bukan Ryan Stewart siapa ya? Ada kumpulannya dia tuh ya. Di The Rolling Stones. Iya, sebelum kliknya dia sih menurut gua dia dulu kan di Alexis Corner, terus kemudian dia sempat ke John Mayall segala macam. Betul. Ya memang di The Rolling Stones akhirnya dia sempat dia yang jadi manajernya juga. Jadi dia jadi ada Ian Stewart dulu tuh pianisnya. Nah itu lagi. Jadi itu dua entitas digabungin gitu sebenarnya. Betul. Gitu. Terus begitu ditanya, lu main di sini, oke, band lu apa namanya? Rolling Stone lah. Rolling Stone. Itu dipakai. Jadi emang founding fathers dan Brian tuh. Dan memang dia tuh zaman dulu tuh bener-bener bener magnet buat perempuan gitu. Iya. Itu tuh dia tuh beranak di mana-mana. Sorry Pak. Banyak yang seneng kan. Beranak di mana-mana, anaknya banyak. Dari Sweet boy-nya Rolling Stones zaman dulu katanya tuh Brian Jones gitu. Umur 17 dia udah punya anak udah ngambilin anak orang gitu. Sampai 20. Iya, umur 20 udah 3. Jadi emang playboy parah dia. Playboy parah. Dan tapi dia gifted. Dia bilang apapun yang dia sentuh dia bisa mainin alat musik. Mau itu tabla, mau sitar, mau melotron, mau apa, mau alat tiup, dia bisa semua. Gifted berbakat aja gitu. Berbakat. Tapi dari semua formasi orang akan selalu tetap melihat Jagger dan Keith Richards ya. Yang lain tuh kayaknya cuman yang lain tuh kayaknya gitu. Tapi itu image udah akhir tahun 60-an, udah akhir tahun 60-an. Kalau sebelumnya tuh Brian Jones tuh makanya
dia punya kayak yang masih muda-muda egonya tinggi ya mereka. Mereka terus Brian Jones tuh orangnya tipenya yang seniman banget kan. Seniman banget dan kayaknya biasa ngatur orang gitu karena dia hidup sendirian kan dari banyak dari kecil tuh. Udah bisa manage apa gitu kan. Dan dia itu komunikasinya kurang kalau gue bilang. Dalam arti kata yang kalau yang sifatnya bukan komunikasi bermusik ya, tapi komunikasi yang sifatnya interpersonal skill, social skill ya. Itu dia gitu. Jadi dia sangat, bahkan Jagger bilang gue pengen kayak Brian Jones. Jagger bilang kenapa? Iya enak aja gitu, kemana-mana ada cewek datang, gitu. Selalu ada apa namanya istilahnya apa? Jumpa fans apa? Bukan kayak penggemar apa namanya istilahnya? Groupies. Cewek penggemar. Penggemar itu jadi dia bukan ke Mick Jagger waktu itu. Mick Jagger itu kadang-kadang Brian Jones. Mungkin karena dia blonde kali ya. Kan rambutnya kan iya blonde. Dan dia stylish banget kan. Terus rambutnya beda. Maksudnya sebagai cowok tuh kayak cowok metropolis gak sih yang rapi kayak gitu kan. Iya. Ini ada sedikit foto Brian Jones yang bisa dilihat memikat ya. Bentar. Betapa how cool he was ya. Itu yang, sih. Ambil lanjut. Emang bener dia tuh. Gue tuh nggak sampai nggak hafal nama-namanya karena ya dia terkenal dengan poninya itu segala macam kan. Terus rambutnya begini. Kalau zaman gue kecil kan kayak gini Adi Bing Slamet. Rambutnya kan gitu ya. Tadi early Stones juga di belakang nih. Ini kan ini Jones sih. Sebelum era poni. Ganteng banget gitu. Iya. Tapi emang. Tapi orangnya tuh lumayan kecil loh. Iya kecil. Iya. Kayak makanya kadang-kadang little guy kalau Jagger manggilnya tuh. tapi gue mau tanya sama Mas Yudis. Mas, waktu zamannya Brian Jones itu sama Mas Wira juga deh. Lagu-lagunya apa sih yang terkenal? Gue soalnya nggak tahu. Gue kan taunya cuman lagu-lagu mungkin kalau orang bilang yang itu juga gue tahu lagu Rolling Stones gitu. Kalau waktu eranya Brian Jones tuh yang lagu yang ngetop itu apa? Jadi kalau dari pemahaman gue, The Rolling Stones tuh mulai 62. Terus kemudian kalau era Brian Jones sampai 69 sebelum Mick Taylor masuk lah tentu saja ya. Nah sampai dia akhirnya meninggal. Nah di satu album pertama The Rolling Stones with The Rolling Stones apa judul? Bukan itu The Beatles yang The Rolling Stones itu semuanya cover. Semuanya cover, R&B, semuanya cover. Sampai album kedua juga cover kebanyakan. Bahkan mereka minta si Oldham, manajernya minta Lennon McCartney untuk ngasih lagu gitu ya. I Wanna Be Your Man. Oh mereka belum menciptakan lagu. Akhirnya dituntut si Oldham bilang, lu masa nggak bisa sih? Akhirnya karena itulah akhirnya terjadi sinergi partnership yang abadi antara Jagger dengan Richard. Yang ngobrolan yang itu adalah mereka berdua. Entah kenapa Brian Jones itu entah skill nulisnya mungkin kurang, tapi kayaknya sih dia memang player gitu loh. Dia player dan dia nggak cukup imajinatif untuk compose sekali, tapi dia punya kuping untuk sound. Nah menjawab tadi apa sih hitnya Brian Jones, banyak banget gitu loh. Dan dia nge-add banyak hal yang jadi zaman tahun 60-an itu kan eksplorasinya musik power generation dan drugs, LSD segala macam. Dimana sound sitar, melotron segala macam itu kan masuk gitu di musik-musiknya itu. Jadi Brian itu banyak ngasih sound dari instrumen-instrumen yang personel lain nggak bisa mainin. Oh iya. Jadi tapi bukan dia sama sekali nggak nulis gitu ya. Jadi tapi dia add on, dia bisa main maracas, dia main perkusi, dia main alat tiup segala macam dia bisa. Nah menjawab tadi mereka lagi, gue agak enggak ini tapi ya era The Rolling Stone London tahun 62 sampai 65 itulah kekuatannya Brian Jones gitu. Dalam arti kalau ditanya apa sih hit yang ada ya semua hit Rolling Stone awal situ adalah Brian Jones menurut gue. Tapi emang dia nulis? Enggak, dia nggak nulis sama sekali. Berarti
Apa lagunya apa yang As Days Go By, apalah terus kemudian Ruby Tuesday. I Can Get No, Ruby Tuesday. Tapi kalau I Can Get No gitar banget dan itu Keith Richards banget ya, eksperimen soundnya. Itulah kesinian. itu justru era-eranya Brian Jones ya. Iya. Iya, ini ada satu hal ya kalau yang gue lihat dari Wira nih, mungkin kita agak berbeda sedikit pemahaman. Brian Jones mungkin nggak nulis secara lirik, lagu, melodi, cuman dia secara musikal dia nulis. Dan kalau udah imprint di apa records gitu itu kan sebenarnya ada bagiannya mestinya Ada ya, zaman sekarang. Kayak misalnya Who Wants Yesterday Papers, itu gitu ya. Iya benar. Si Charlie vibraphone, vibraphone. Vibranya benar vibraphone. Vibraphone-nya si itu Brian Jones. Brian Jones. Jadi Brian Jones tuh emang gifted musician karena dia orang bilang katanya yang saya pernah baca ketemu di studio ketemu apa langsung jadi inspirasi sama dia. Misalnya nggak bisa ada apa namanya katakanlah apa vocoder atau flute gitu. Dia main. Dan dia bukan main itu gitu. Atau ada kebetulan di situ ada vibraphone, dulcimer. Dia main dulcimer. Dulcimer semua dia bisa. Jadi semua dia bisa. Bukannya dia bisa terus wah pemain jago, bukan. Bukan pemain jago. Bahkan nih maksudnya tuh iya kalau kita ngomongnya ke Mick Taylor gitu kalau itu tandemannya Keith ya. Itu Brian Jones ya di bawahnya Mick Taylor. Mick Taylor tuh skill gitarnya. Sorry, Mick Taylor tuh yang mana sih Mas Wira? Aku saking itunya. Mick Taylor itu jadi tadi ada fotonya. Mick Taylor kalau Rolling Stone udah ini Mick Taylor. Jagger masih Keith Richards. Ini Mick Taylor sih. Paling muda itu. Oke. Paling cakep juga. Paling cakep. Itu tuh era-eranya. Dia John Mayall, alumninya John Mayall. John Mayall. Blues Breaker. Sympathy for the Devil dia, zamannya dia bukan? Enggak sebelum. Brian Jones itu. Tapi yang epic, yang iconic tuh dia. Waktu dia solo di situ. Solo di gitu ini ya. Love You Live. Bukan. Get Your Yayas Out. Get Your Yayas Out. Itu solonya dia. Iya, solonya Midnight Rambler semua itu jadi grup ngejam tuh yang aku bilang tadi. Iya. Karena dia. Betul. Dia tuh bener-bener kayak mancing gitu loh. Sampai apa istilahnya tuh di panggung orang terinfluence gitu ya. Betul. Jadi react kepada permainan gitarnya dia gitu. Ini Mick Taylor. Yeah, that's Mick. Tapi dia lama di Rolling Stone. Lama. Jadi sampai 74 dia. Sampai 74. 69 dan album semua tuh. Oh iya. Album penting semua. Paling itu ya aku pengen bahas tuh. Ini buat retrois soalnya anak-anak zaman sekarang. Emang itu kalau buat gue ya itu lumayan milestones-nya yang gini. Rolling Stone tuh ada pengaruh R&B, blues kuat. Blues, ya. Tapi juga ada arah rocknya kan. Tapi tiba-tiba menjadi sangat rock yang gaya Rolling Stone banget itu. Arah itu kalau buat gue ya. Setuju buat gue. Jadi kalau zaman dulu kayak gitu. Berarti berevolusi ya. Iya, dia berevolusi banget. Iya. Jadi kalau kayak tadi peran Mick-nya balik dulu ke Mick Taylor ya. Itu Mick Taylor tuh permainannya emang sangat mumpuni lah ya. Tapi juga makanya dia pernah bilang tuh Jagger sama Richard tuh nulis lagu ya di era gue not really dia bilang. Not really ya. Iya karena maksudnya tuh banyak ya tadi yang gue bilang dia menyumbangkan nada-nada yang sebenarnya jadi ikonik juga. Yang sebenarnya harusnya dikredit juga sebenarnya. Bahkan ininya pun gitu cuman lyrics-nya dia kalau riff kan Keith Richards tuh jagonya. Richard tuh bener-bener riff lah gila. Tapi berkembang menjadi seperti itu tuh karena ada pengaruh si Mick Taylor itu yang sangat ngebawa kayak jazz gitu itu musiknya walaupun musiknya rock gitu tapi ngejam kayak jazz gitu. Itu loh kalau gue setuju. Ya kan? Iya. Album dia di era itu adalah apa ya pertama ya Sticky Fingers ya. Ghost Head Soup ya.
Sticky Fingers, ya Sticky Fingers. Fingers, Exile, Exile on Main Street. Exile Main Street, terus Some Girls, bukan, Bukan. Some Girls sama Ron Wood ya. Let It Sticky Bleed, Fingers, Let It Bleed. Let It Bleed dia. Terus Get itu baru. Get Your Yayas, Ya. live. Ya, God's apa? Tadi God's Head Soup. Ya, God's Head Soup itu riff terkenal Keith Richards tuh di situ. Ya. Selain kalau ada Jumping Jack Flash zaman dulu, ada Sympathy for the Devil, ada apa lagi satu lagi? I Can Get No. I Can Get No, Jumping Jack Itu Flash. riff terkenal Keith Richards ya. Iya. Tapi di situ ada yang lebih gila lagi, ada Brown Sugar, ada Brown Can You Hear Sugar. Me Knocking, Iya. ada semua riff-riff yang gila-gila itu yang istilahnya evergreen sampai sekarang. Justru dari Keith Richards. Ya, kita tapi di era itu yang istilahnya tuh Iya. bener-bener sebenarnya ngeblend banget itu band waktu itu. Kalau secara musikal ya. Itu tapi gimana sih maksudnya gini, kan kalau orang-orang kayak Rolling Stones dengan formasi-formasi yang berbeda begini, gue tuh cuman bingung aja tuh. Tetap aja orang tuh ngelihatnya Keith Richards sama si Jagger gitu loh. Iyalah. Jadi kayak mereka tuh jadi bayang-bayangnya. Ya taruh lah Mick Taylor, gue aja sampai gak tahu ada Mick Taylor gitu. Iya. Yang gue tahu kan Brian Jones gue tahu, tapi Mick Taylor gue langsung emang ada gitu. Gue nonton Mick Taylor. Iya. Oh iya? Singapura 2014. Waktu dia yang 2000 ini tuh ini Mick Taylor ikut ada fotonya kali. Ada. 2014 ya, udah gendut dong. Udah gendut tuh, udah Mas gemuk. Yudi pernah nonton Mick Taylor. konser? Konsernya Rolling Stones? Nih, Enggak. Nah, aku Ini Mick nih. Oh iya, ya ada di YouTube kan ini. Iya, itu udah gendut. Udah gemuk. Tapi diajak tur sama mereka. Iya, tahu. Gue lihat itu di YouTube lihat. Asik. Kan bukan di Singapura aja di mana-mana. Ya waktu tur 2014 dia ikutan lah pokoknya. Lucu itu. Nah, Tapi terus evolusinya masih terus ya? Terus. Jadi karena itu tadi ya, kalau tadi kan bilang apa namanya dia Mick Jagger Keith Richards gitu kan. Emang dia Motor. energinya dari Iya, mereka gitu. Dan mereka tuh orang yang kayak gini loh. Kalau Brian Jones kan duluan bisa main apa-apa ya. Mick Jagger belum main harmonika si itu udah main gitu. Keith Richards belum main slide. Dia udah main slide. slide gitu. Jadi tapi mereka tuh orang yang bisa adapt gitu berdua itu. Iya. Sehingga ya bahkan gitu dari musik yang tadinya sangat based on aransemen gitu ya yang benar ya pop lah ya, pop sensible gitu ya. Tiba-tiba jadi kayak band yang ngejam gitu. Gitu. Midnight Shelter. Iya, Midnight Shelter. Gimme Shelter. Midnight Gambler. Midnight Gambler, Gimme Shelter ya. Kayak gitu-gitu sadis sih itu kayak maksudnya tuh bener-bener terutama di live-nya ya. Itu menunjukkan bahwa mereka Itu berubah, memang berubah. Nggak lagi nggak incomparable ke The Beatles. Dulu kan tahun 60-an tuh, iya. oh The Beatles gitu. Ya. Mereka mencobanya dengan dulu biar beda tuh ini aja, pokoknya harus black music nih. Gitu. Kalau Beatles kan lebih pop kayak ya gitu ya kan, Beach Boy apa gitu. Ini lebih kan black music nih, gue Sam Cooke, gue Muddy Waters apa gitu ya. Dia berasa gitu, tapi lama-lama ini ngomong dynamic duonya si ini, lama-lama Mick Jagger tuh pernah ngomong sama Andrew Oldham, manajernya. Iya, kok kita kayaknya sama deh manggungnya sering gini-gini, tapi kok Beatles kayak aneh. Oke. Kok kayak Beatles gitu. Kita kok segini-gini aja gitu. Ya tahun-tahun segitu masih awan. Akhirnya kan salah deal. Oh yang mana tuh? Oh lama itu Decca, Decca Record tuh. Tapi ini yang gue maksud tuh gini, Andrew ngasih tahu, ya lu bikin lagu dong. Ya waktu itu. Lennon McCartney tuh bikin lagu terus makanya royaltinya gede bukan dari lagu. Dari royalti kaset apa CD-nya CD apa ya disebut plat record. Iya. Gedenya. Akhirnya mereka di situ. Nah itu kan berkembang tuh Jagger. Dia berkembang begitu, ada masalah Brian Jones dengan drugs dan personal issue-nya lah ya. Yang orangnya susah komunikasi sehingga kalau orang makin males katanya, iya, makin males dia. Introvert gitu kayak makin aneh gitu kan, nggak bisa komunikasi itu selama-lama. Padahal dia tuh jenius gitu dibilangnya. Semuanya mengakuin begitu di teman-temannya ya. Tapi jadi nggak bisa komunikasi, akhirnya terpinggirkan sendiri gitu loh. Sementara dia berkembang nih.
Kebutuhan musiknya berbeda kan udah songwriting ya, udah bikin lagu sendiri. Kena ngerasa ketinggal kalau ini. Akhirnya ya melipir pelan-pelan kan dia, nggak usah di itu. Jadi waktu si Jagger, Richard sama si Charlie Watts kalau nggak salah datang ke rumahnya itu tahun itu sebelum dia meninggal, ya 69 itu dikasih tahu gitu kayak nggak kaget dia. Karena emang udah datang ke studio, nggak pernah. Kalau datang ke studio juga katanya tidur-tiduran, mabok. Ada film, gue ada DVD-nya itu lengkap itu. Jadi pembuatan Sympathy for the Devil si Jean-Luc Godard, director Prancis, ngikutin proses rekaman itu. Jadi album Godhead Soup ya, Satanic Majesties. Pokoknya ada lagu Sympathy for the Devil. Iya, itu kan lagu ini ada yang gue suka juga tuh 2000 Light Years from Home. Oh, itu gila. Itu quiz. 2000 Light Years from Home. Nah itu ada tuh semua di film itu kelihatan bagaimana Brian Jones yang bener loh tidur-tiduran, terus yang dimensinya sendiri udah sendiri. Tapi akhirnya jadi waktu proses Sympathy for the Devil tuh kelihatan keren banget proses pembuatan rekaman Sympathy for the Devil. Nah tapi akhirnya ada satu lagu yang akhirnya jadi signature tuh dan akhirnya Brian main, dan itu yang diakui sampai sekarang bahwa ini kalau Brian nggak naruh slide gitar partnya itu nggak deh. Gitu. Apa ya? Inilah Take me to the station. Apa? Take me to the station. Slide gitar depannya itu apa? Let It Bleed album itu. Itu di Sticky Fingers kali. Sticky Fingers ya, benar. Gue di sini anak bawang banget. Gue apa ini juga senior. Gue jadi lupa judulnya. Di situ tuh di awal-awal pertama sebelum siapa si Mick Taylor masuk tuh No Expectation judulnya. Oh itu ya lebih lama lagi itu zaman Black Expectation. Baker's Banquet. Ya Baker's Banquet. Ya itu dia tuh. Tapi kalau sebagai fansnya Rolling Stones tuh kalau dengerin satu album misalnya, itu ada nggak sih lagu yang lagunya jelek nih? Kan biasanya kan satu album tuh 12 lagu gitu. Biasanya ada satu album yang perfect semuanya gue suka gitu. Tapi ada yang gue album gue cuman suka 2 lagu. Ada nggak kayak gitu? Gue nggak pernah gitu. Alamin kayak gitu. Rolling Stones ya. Beatles, Rolling Stones. Mencoba untuk bukan karena udah tadi fanboy ya, masih tetap walaupun gue musisi tapi fanboy ya. Maksudnya apapun yang mereka kerjakan selalu bagus buat gue biar kayak gitu. Gitu. Iya, jadi maksud gue membawa semua apa sih namanya memorabilia tadi. Kayak tapi kecuali karena misalnya tadi Kiwir ngomong ini dapat Grammy tahun 2024, gue udah nggak dengerin. Bahkan yang tahun sekian nih, gue terakhir tuh Respectable. Respectable. Tahun 90-an ya? Iya, 90-an. Nah itu pernah denger Stones. Yang lainnya ada album gue ya mungkin lihat atau dengerin tapi kayak nggak selalu yang nggak penting gitu jadi ya yang nih kayak misalnya gini, kita kan ingat zaman New Wave ya, dimana hampir semua musisi-musisi kondang sebelum zaman New Wave, taruhlah kayak David Bowie, Elton John, siapa deh itu jadi kayak ngikut gitu ke era itu. Oh iya. Ya kan? Misalnya David Bowie deh sama Ashes to Ashes-nya atau dia di Absolute Beginners dan sebagainya. Rolling Stones pada zaman tahun 80-an, di zaman New Wave itu keikut-ikut nggak? Ada nggak albumnya yang kira-kira ini bukan Rolling Stones nih? Kayak Genesis aja deh. Genesis terus. Ada satu album Undercover of the Night tuh pakai sound elektronika gitu. Ada. Tapi itu kehebatannya mereka yang tadi aku bilang Mick Jagger, Keith Richards tuh bisa bisa adaptasi. Jadi waktu mulai 70-an akhir itu ya kan? 70-an akhir tuh disco. Diskonya gawat. Disco itu. Diskonya banyak. Miss You. Terus apa?
apalagi ya, Full to Cry itu Untuk slow. lagu pelan. Lagu pelan ya, Miss You. Miss You, terus banyak apa namanya lupa. Berarti mereka Hot ngikutin Stuff. zaman ya. Tapi ya Black and Blue ya. Itu. Black and Blue. Black and Blue. Funk. Gitu. Nah itu kalau yang Black and Blue tuh ngobrol Ron Wood. dikit nih. Kenapa? Black and Blue belum Ron Wood, belum main. Udah Ron Wood. Tapi belum main, dia di album itu nggak main. Oh, full Richard ya? Iya, itu Oke, itu gue baru tahu peralihan. tuh. Gue baru tahu tuh. Itu peralihan. Ya ini gue kalau nggak Oh, salah. gitu, iya. Itu peralihan. Jadi Mick Taylor udah enggak, mereka harus selesaiin Black and Blue itu. Itu tapi masih dengan pengaruh Mick Taylor yang tadi. Iya. Gue bikin lagu nih, gue kayak di kepala gue nih kalau sama Mick Taylor gimana nih? Iya, gitu kan. iya. Masih pikiran kayak gitu. Jadi kayak lagu-lagu apa ya? Hot Stuff itu Memory Motel ya. Iya, benar. Sangat beda kayak jazz Mick itu. Taylor. Benar. Sangat kayak iya kan Hey Negrita. Hey Negrita. Terus apa lagi? Hot Stuff, Hot Negrita. Hot terus, Stuff. apa crazy apa satu lagi. Crazy Mama ya. Crazy Mama betul. Wah ini benar-benar. Ya ingat tapi itu Gue buta banget nih, buta tapi banget itu nih. bener-bener kayak masih belum gerak, masih belum on dari gaya-gaya berkreasi dengan si Mick Taylor tuh di zaman itu. Berarti ini banget dong ya, pengaruhnya Mick Taylor itu terhadap Sangat Rolling kuat, Stones. sangat. Bahkan kalau buat gitaris kebanyakan ya, Mick Taylor tuh ya itu the best, the golden era, Iya, betul. golden era ya. Betul. Oke. Nah, waktu kesini sudah dia masuk si Ron Wood masuk, Jagger dengan tenang aja. Tadi ada reggae lo sebut ya. Ada reggae. Reggae ada apa reggae Jamaika gitu. Dia terus begitu ada The Bee Gees sukses dengan disco ya. Dia di disco. Ikut juga. Yang disco tuh apa ya? Miss You. Terus apa lagi ada? Some Girls, bukan Some Girls, di album Some Girls, ya kan? Iya. Tapi jujur, walaupun berdisco, menurut Tetap Rolling musik, Stone. tetap Rolling Stone. Tetap Rolling Stone itu ya kan? Iya. Itu tetap Rolling Stone so. Shattered. Shattered ya? Shattered. Shattered. Shattered baru bukan. She do it. Shattered. Ini, ini Heartbreaker ya? Enggak, itu juga Heartbreaker. Heartbreaker. Taylor tuh. Oke. Ketam. Pakai sing clavier ya. Iya. Itu sih itu ya apa namanya ya di zaman Ya. Nah itu Kak, Ya maksud. jadi penasaran. Mohon maaf. Lebih dari sekedar Jagger gini mabok apa enggak, gali musiknya tuh nggak habis-habis. Gue juga baru dengar dari Yudis banyak hal gitu ya, cuma asik gitu loh. Jadi ini tadi ketemu sedikit tentang Expectation. Jadi dibilang ini sorry sebelumnya gue nge-refer ke majalah Rolling Stone, mereka list down 100 lagu terbaiknya. Nomor 39 itu No Expectation, Beggar's Banquet. Yang dibuka langsung bilang Brian Jones mournful slide guitar on this quiet masterpiece would be one of his final major contribution. We were sitting around in a circle on the floor. That was the last time I remember Brian really being totally involved. Jadi emang udah Situ ya. udah mabok, udah. Itu kan sebelum Mick Taylor masuk itu kan. Bener. Gitu ya. Iya. Tapi berarti gini, Oh iya. the whole things ya, kalau mereka kan pasti pernah break up kan. Berapa kali sih mereka? Tahun 80-an itu musuhan banget, fed up banget. Jagger sama Richard udah bencinya setengah mati. Itu saat Mick Jagger solo album pertama, Keith Richard ngeluarin album solo pertama yang Talk Is Cheap. Ya. Itu Stanley Jordan, drummer siapa? Ronnie Jordan, yang sekarang drummer dari mereka. Steve Jordan. Jadi Talk Is Cheap, gue bayangkan judulnya aja udah tahun 88 tuh udah Keith Richard udah benci banget gitu sama, ya wajar lah gitu, namanya pernikahan gitu ya, kreatif. Jadi ada satu album yang namanya bukan Bridge to Babylon ya, gue lupa. Oh, Dirty Works kalau nggak salah. Dirty Works itu nggak touring, satu-satunya album yang mereka bikin itu nggak touring karena udah nggak mungkin gitu, karena daripada empet banget gitu. Jadi akhirnya setelah itu mereka balik lah akhirnya karena Habis Dirty Works apa? habis Dirty Works ya. Habis Dirty Works apa? Ya pokoknya ada satu masa ya di situ. Lo nggak dengerin sama sekali? Gue juga enggak. Iya, tapi nggak, gue pernah dengar ceritanya itu karena tadi ngomong soal pernikahan lah, kreatif itu, terus agak-agak gimana,
itu sampai ada lu panggil produser ini gitu untuk ini album Rolling Stones selanjutnya nih. Mick Jagger tuh nggak mau produser itu karena itu yang ngerjain si Talking Chip itu. Talking Chip ya. Nggak mau jadi itu. Tapi si Richard produsernya ini ngomong ke satu temennya yang Jagger mau untuk produser Rolling Stones karena kalau produsernya itu berarti gue cuma udah ngikutin maunya Kid nih. Oh iya. Mau. Terus, tapi dia ngomong yang Jagger mau lah, lu bilang itu temen-temennya dia, jadi temen dekatnya si lupa namanya produsernya gue kayak Bukan Don Was ya. Don Was. Don Was, iya. Don Was, tapi ada satu lagi siapa gitu. Iya. Don Was tuh yang Jagger ya. Jagger. Don Was yang Jagger, Iya, betul. Yang sama Richard tuh siapa? Iya, dia pokoknya gitu akhirnya itu. Ntar gue nyontek penasaran gue. Terus. Lanjut. Jagger sama Keith Richards itu kan memang masing-masing akhirnya pernah solo kan. Iya. Ya kan? Lepas nggak sih mereka dari Rolling Stones dari segi musikalitasnya atau gimana? Kayak misalnya Jagger ya karena kita tahunya Jagger Rolling Stones ketika solo tuh dia bisa nggak ngelepasin? Gue bilang gue nggak bisa. Mereka kalau riffnya Stones ada di album solonya Keith Richards, ada. Tapi Kid juga kan nyanyi ya, walaupun dengan kecelakaan. Tapi dia sebenarnya kalau nyanyinya ini, gue suka suara karakternya dia, karakter suara kalian. Kalau Jagger tuh, ya sama sih, kita bisa tahu lah. Kan waktu kita SMA pasti lo inget, yeah, used to be my partner. Gue termasuk yang anti solo Jagger gue. Gue nggak dengerin sama sekali solo Jagger, sama sekali. Tapi gue dengerin semua solonya Keith Richards. Yang Jagger gue enggak. Tapi menjawab pertanyaan lo, ada rasa itu ada banget. Ya nggak susah lah. Phil Collins dari Genesis, waktu Genesis era Phil Collins lu juga tahu ini kadang-kadang kalau orang yang nggak ngerti, ini Phil Collins sama Genesis gitu kan? Iya kayak gitu kayak. Sama sih kalau gue bilang sih sama. Jagger gue dengerin juga solonya beberapa ya. Punya albumnya gitu. Cuman merhatiin tuh zaman dulu seinget gue ya gak bisa lepas dari gayanya dia di Rolling Stones. Demikian pula dengan Keith. Steve Jordan produsernya. Steve Jordan ya benar. Steve Jordan. Ya kan gue tadi. Sorry Mbak. Ya. Tapi mungkin nggak sih karena Jagger itu kan penyanyi ya. Yeah. Jadi mungkin iya kalau gaya nyanyi dan sebagainya ya nggak bisa lepas lah dari dia sebagai penyanyi di Rolling Stones gitu. Tapi dia menciptakan lagunya banyak nggak sih Jagger? Banyak. Salah solo. Banyak, ya? Salah solo. Secara solo maksudnya? Enggak. Ketika di Rolling Stones banyak kan? Semuanya dia. Makanya. Terus gimana ya susah kan ya untuk melepaskan diri. Itu dia lepaskan diri. Iya, kalau Keith Richards mungkin ya. Gue juga kadang-kadang gini lah kayak eksperimen di The Beatles gitu ya. Lo denger lagu The Beatles kan selalu dikredit Lennon McCartney. Unless Harrison ya gitu ya. Tapi kan 95% Lennon McCartney lah bisa katakan. Kalau The Rolling Stone mungkin 99% Jagger Richards. Nah kalau di The Beatles lo denger ini, lo bisa tahu ini lagunya Lennon. Iya. Ini lagunya McCartney, lo tahu gitu. Tapi kok di Rolling Stones gak bisa. Bener-bener nyatu banget. Nyatu sama. Iya. Kalau yang mulai Lennon, ini. Yang mulai, walaupun kata-kata ada juga salah. Ada satu lagu tuh yang selalu. Lo pikir Lennon? Iya, lu pasti ini Lennon. Tapi sebenarnya itu Paul McCartney. Apa ada banyak. Banyak ya? 2-3 lagu lah begitu tuh. Iya, jadi udah kayak punya gaya kan. Nah kalau Rolling Stone tuh mereka sangat begini gitu. Sangat bener-bener yang dibikin tuh ya melodinya dan jadi gini ya. Gaya mainnya Keith sama gaya vokal dan liriknya Jagger itu bener-bener udah kayak nyatu gitu loh. Iya udah sama. Soulnya dipegang saling megang. Kalau sendiri-sendiri mereka masih kayak begitu gitu. Walaupun ada yang sebelahnya hilang gitu ya. Iya gitu. Mungkin pertanyaan lu mungkin juga kayak as if kayaknya Richard duluan musik, terus Jagger baru nyanyi melodi gitu, nyari melodi bisa juga sih. Tapi tetap
kreditnya bareng dan Iya. Dan yang tadi ini juga sengaja gue selalu ungkapin ini sebenarnya hal-hal yang kayak misalnya katakanlah main gitarnya yang nyanyi bikin lirik dan melodi Jagger ya. Ada lagu Jumpin' Jack Flash itu diakui sebenarnya lagunya siapa? Lagunya Bill Wyman kalau menurut Bill Wyman. Lagunya siapa? Bill Wyman Pemain bassnya. Oh di kredit juga ya? Enggak, dia minta kredit karena dia yang pertama kali Oh oke. Jumpin' Jack Flash. Iya, itu kan Jumpin' Jack Flash ya. Enggak itu barusan itu dari Awalnya riffsnya dari dia nih. Sebenarnya dia mestinya punya kredit emang karena ya seperti itu ngasih riffs itu jadi lagu gitu loh. Tapi waktu itu karena emang peran mereka tuh sangat gede ya. Bill Wyman baru ngomong-ngomong udah tahun 80-an. Iya baru sebelum cabut. Nah, kalau fans tuh pasti selain musik, selain yang didengar, pasti juga memperhatikan yang ditulis. Lirik ya. Lirik yang paling berkesan dari Rolling Stones, dari lagu apa Mas? Mas Yudis, Mas Wira? Kalau gue sih, bahkan dalam beberapa, gue kan nulis lagu juga ya. Berapa penulisan lagu gue tuh kayak nggak sengaja selalu kayak, aduh ada. Yang sampai touchy banget di Mas Yudis. Oh touchy, kayak gitu. Ya, pokoknya yang kena lah ya. Ya kalau aku yang ya itu Ruby Tuesday kalau gitu. Ruby Tuesday, oke. She would never say. Iya. Itu kayak apa namanya kata-katanya while the sun is bright. Iya, British ya. Iya, terus there's no apa, pokoknya kayak gitulah pokoknya. Iya. Ada kayak kalau gue lihat, oh iya ya gue selalu kayak lagu tuh ada pasti ada analoginya, terus ada kontrasnya, ada kayak siang malam misalnya. Oh gitu ya. Gitu. Iya, Paradoks ya. Terus di itu tiba-tiba si come and goes gitu kan. Go, betul paradoks juga. Benar. Tapi kayak gitu tuh jadi kayak gak kerasa gitu buat gue. Karena gue kecil sangat pengaruh sama liriknya Jagger kayak gitu. Kalau gue bikin lagu tuh ada kayak gitunya. Selama mentari berputar. Oh. Cintaku takkan pudar. Jadi berpengaruh ya sampai berpengaruh tuh ke Yudis. Gitu-gitunya gitu. Tapi ya nggak tahu sadar apa nggak sadar. Cuman kalau mention kayak gitu, iya berarti gue ngerasa kayaknya ada sih. Beatles juga sama sih. Banyak lah nggak satu kan kita pengaruh tuh nggak satu ya. Cuman maksud gue tuh itu sangat kena sih karena nunjukin untuk perkataan selamat tinggal dengan itu gitu, dengan analogi yang begitu gitu. Kalau lu? Kalau Mas Wira apa? Lirik yang benar-benar touchy ya? Yang ya pokoknya yang berkesan lah. Gila ini kena banget tuh buat. Dua lagu ya dalam arti Kode Stones itu satu lagi Sympathy for the Devil karena di situ sangat Jagger itu waktu kecil kita denger wah gila pengabdi setan kita pikir gitu ya sesimpel itu kan. Wah makin kita dengerin makin bandel nih gue dengerin ini gitu ya. Cuma bahwa itu sastra dalam banget dan kemudian Jagger mempersonifikasikan setan atau iblis itu ada di setiap peristiwa penting manusia gitu. Jadi ada sejarah dunia tuh, sejarah peradaban ada di lagu itulah kurang lebih dan bagaimana peran-peran manusia-manusia jahat atau itu ada sebenarnya ada peran setannya di situ. Itu jadi bagi gue tuh asik banget gitu ya. Terus kemudian yang kedua tuh ini you can't always get what you want. Oh iya, itu juga, sorry itu gue juga gue baru menyebut harusnya. Bagi gue tuh secara musik bagus dan secara lirik tuh simple gitu. Bahkan ya lo nggak bisa dapat semua gitu loh. Itu kan prinsip yang biasa banget, lo boleh aja usaha tapi you can't always get what you want. Bagi gue in life gitu ya itulah gitu, hidup tuh seperti itu. Tapi banyak sekali lirik dari The Rolling Stones yang gue pikir bagus ya, kayak apa namanya? Paint It Black dong. Paint It Black. Salah satunya. Paint It Black tuh gila gitu ya. Dalam arti itu bisa
dark gitu liriknya segala macam. I see a red door and I wanted to play it back, dalam arti kemarahan terhadap dunia kan, dalam arti itu kan asik gitu loh, itu asik gitu. Jadi banyak sih. Banyak tuh. Kayak apa namanya? It's just a shadow away. Gimme Shelter. Gimme Shelter. Oh itu gila. Itu ada anekdotnya tuh ya Win. apa? Yang siapa Mary Clayton. Lu inget gak? Enggak tahu gimana. Itu kan Mas Fira aja nggak tahu apa lagi. lagunya gitu ya. Lagunya kan gitu kan. Ada kata rape, Murder is just a shadow away. just shot away gitu. Itu bagus banget sih lagunya. Bagus banget. Cuman produser bilang siapa Jimmy Miller ya. Jimmy kalau nggak Miller. salah. Bilang ini gimana ya, bagus sih cuman Dark banget. belum great gitu, Oh. belum keren abis belum. Terus dia ngobrol sama siapa produser satunya yang pernah sama ini kayaknya mesti ada penyanyi negro nih ini. Terus gua tahu dia suka Mariah Carey sama Stevie Wonder zaman itu, sama Nat King Cole bahkan gitu. Namanya siapa ini baru 20 tahun umurnya. Siapa itu? Mary Clayton itu namanya. Mary Clayton. Negro Kribo gitu Ya, kan. Itu malam-malam jam 10 di telepon, jam 10-an gitu di telepon malam-malam nih, lagi di studio, dia lagi di rumahnya. Telepon terus kebetulan si produser yang satunya lagi itu teman dekatnya Mary Clayton ini. Mary bisa tolong ini nggak ada band dari Inggris. Rolling siapa? Dia bilang gitu, nggak pernah denger. Iya pokoknya gini-gini, dia mau nyanyi satu lagu untuk kayak gini-gini. Ini malam-malam gitu. Ini kalau boleh soalnya mereka cuma di Amerika tuh saat ini deket dia, pokoknya deket daerah situ tuh hari itu aja gitu. Aja dengan kemampuan negosiasi dia mau gitu. Dia lagi hamil, suaminya ngambil telepon, marah-marah, lagi hamil, nggak tahu hamil berapa bulan. Terus akhirnya pernah denger nggak sih Gimme Shelter? Nah, Gimme Shelter tuh nyanyinya Itu kan gila banget. Jadi suaranya pertama tuh yang bikin kayak Jack. It's just a shadow away. Iya, number one Pilihan Rolling Stone, majalah Rolling Stone, Gimme Shelter. Nah itu, tau gak? Sorry, habis gitu. Aja dia, tadinya kan rendahnya nih ngikutin Jagger gitu. Tadi dia ambil oktavnya tinggi, lagi hamil kan. Wah, pokoknya gue mesti kasih yang terbaik nih buat ini, biar Jadi ya dia begitu orang-orang pada, jadi kalau misalnya denger di ininya ya, di kayak AI-nya lah gitu ya, dia di solo sendirian tuh ada di studio tuh sampai ada ya? Di YouTube ada? Iya, gue dilihat di mana, di YouTube kalau nggak salah. Ada ya? Kalau nggak salah ya. Outtakes-nya ya, Dia nyanyi tuh powerful negro gimana sih? Iya. Negro yang powerful gitu, perempuan, nadanya tinggi dan ikonik banget lah. Iya. Udah nih selesai, mereka puas banget. Kalau nggak salah terus dikasih kredit apa gimana gitu. Ya udah seginian tuh, karena tanpa dia tuh kayak lagu itu nggak gitu, jadi kan. Karena melodinya melodi aslinya Jagger kan itu. Iya. Melodinya Keith Richards Jagger gitu. Tapi dia nyanyiin kayak begitu tuh jadi kayak ya itu tadi fingerprintnya dia gitu. Betul. Tahu nggak dia pulang terus kayak AIDS. Oh gitu. Tinggal itu sampai 2 tahun tuh, setahun 2 tahun tuh mereka nggak mau ngomongin itu lagi, ngomong gitu. Tapi udah wawancara kesini udah oh itu juga ini terlalu berat lagunya. Iya, karena lagunya juga artinya juga berat sekali lagu itu. Iya, tapi itu berhubungan atau coincidence nggak tahu ya. Kayak udah begitu aja, tapi yang jelas dia nyanyi tuh. Iya, tapi berat. Iya, laginya hamil kan. Dia nyanyi Mungkin hamil besar kali ya. Atau barangkali nggak tahu. Tapi maksudnya hamil biasa sih. Kayak kalau hamil besar kan nggak mau nyanyi pasti. Iya, nggak mau nyanyi. Berat banget itu. Dan biasanya nggak ngaruh kan. Biasanya udah kalau udah 8 bulan gitu udah bayinya udah kuat kan. Dia nggak tahu sebenarnya. Nggak ngerti. Tapi by the way, Mas Wira udah pernah nonton konsernya? Pernah. Udah dia. Sekali aja cukup. Belum pernah. Tapi lihat Jagger di Jakarta. Oh iya. Ceritain Mas. Rusuh itu. Rusuh. Tahun 88 ya? Maksudnya Jagger sendiri? Solo. Iya, album solo pertama dia tour dunia. Waktu itu rhythm section-nya silakan di share.
Ada Joe Satriani. Joe Satriani gitar, Kalau nggak salah Doc Wimbis. Doc Wimbis bassisnya Living Colour, Terus siapa? Simon Phillips. Simon Phillips, lalu terus keyboardnya lupa gue. Iya. Tapi ya itu mereka tuh lagi Doc Wimbis dan si Satriani tuh lagi 888 itu lagi Memang lagi naik kan? iya dewa itulah Iya, iya. satu masuk Simon Phillips. Living Colour diproduksi Mick Jagger beberapa track. Oh, pantesan ya kan. Oh, Living Colour tuh Album gue pertama, selalu ingat album pertama Living Colour ada 2 track. Vernon Reid. Hah? Vernon Reid. Vernon Reid ya, itu kesayangannya Jagger jadi. Wow. Ya. Eh, Bahkan main ya di albumnya Jagger ya. Main. rusuhnya tuh gimana? Rusuhnya gimana? Wah, Rusuh penonton di kita biasa. kan nggak bisa masuk, kapasitasnya udah penuh dan di mereka Mana di Senayan, di Senayan sih GBK, Iya, Stadion di Utama Stadion namanya. Utama, ratusan ribu kan orang itu nggak bisa masuk, dorong itu gini terus mobil dibakar-bakarin. Ini ya, apa tengah hari ya, bukan malam ya? Bukan. Tengah hari ya. Siang mulai siang ke sore ya, Siang ke sore. itu mobil dibakar-bakarin kan, akhirnya karena begitu dibuka Iya, sama. menghindari dibakar-bakar lagi. dari lebih parah lagi, dibuka pintunya, akhirnya pada masuk semua. Jagger. Jagger. Tapi lebih seru nonton Jagger sendiri atau Rolling Stones as a whole band. Wah, Rolling Stone lah pastinya lebih gila lagi ya. Gue tuh, Aku mau tahu Mas Wira gue gak nonton yang Jagger. yang itu Gua nggak kayak nonton Rolling Stone. Jagger gue gak nonton. Cuma gue baca Kompas jadi headline besoknya kan gue iri karena gue di Bandung begitu kuliah jadi dan nggak punya duit untuk beli tiketnya gitu. Murah kok 3 Iya pastilah cuma 150 berapa yang nggak nyampe. Hah? Nggak nyampe. Iyalah. Ingui Malmsteen aja tahun 90 tiket 12.500. serius. Nah, kalau yang masih mungkin segitu, tapi Jagger lebih. Enggak, Metallica itu Metallica Bak Bulus Bak Bulus itu nggak nyampe 40.000. Iya, segitu. ya segitu. Iya, itu si siapa Toto ya, itu juga 75 kalau nggak salah. Iya. Toto di Lebak Bulus juga kan? Foto di Lupa harganya nggak. Toto udah berapa kali? Toto Udah di Balai Sidang. Lebak Bulus ya. di Pernah Lebak Bulus, pernah Balai Sidang, balai, kalau di Balai Sidang tuh kalau nggak salah pernah di Java ada Jazz. 100 Betul. 100-an atau Iya. 150. Iya, enak banget ya Gue zaman nonton dulu. Santana dulu, Senayan seneng banget. Di Balai Sidang ya. Santana. Santana. Iya, gue nonton di Java Jazz. Jadi 2 kali dong dia berarti. Masih tahun 90-an awal. Wah, itu gila banget. Pakai dupa gitu kan. Wah, pokoknya suasananya mistis banget. Tapi kalau Mas Wira sama Mas Yudis boleh memilih atau berangan-angan, mau nggak sih nonton Rolling Stones yang tua-tua waktu zaman tahun 60-an gitu tuh? Kita kembali ke masa itu. Oh iyalah. Mau banget. Apa tuh yang bayangin sama Mas Yudis sama Mas Wira kalau gue mesti balik ke situ, gue aduh gimana gitu. Ya gue kan dandan neces pakai jas kayak gini. Tahun 60-an. Dulu tau gak yang nonton tuh duduk. Iya. Kalau zaman Iya, kalau di Inggris iya. Tidak, tapi semua rata-rata begitu, maksudnya itu sebelum zaman arena ya. Band Beatles itu masih mainnya masih kayak tenis Concert Senayan hall, ya, gitu, concert gitu. hall. Masih gitu yang gede-gede itu. Balai rakyat. Belum zaman kayak arena bor Iya, gitu loh. belum. Itu tuh baru tahun 69 68 kesini kan belum begitu. Gara-gara The Beatles di Shea Stadium gitu. Iya. Ini baju pink. Biasanya kalau Rolling Stones kan baju hitam, lidahnya merah. Ceritain Mas, nih baju ini kenapa nih? Ini dari exhibitionism. Jadi pameran The Rolling Stone tahun 2017 ya. 16 ya. Di London aja waktu itu satu pameran yang komprehensif semua. Ya gitar, ya kostum, ya cerita, everything about Stones. Satu pameran di London. Jadi bagi penggila Stones itu penting lah gitu. Coba yang saya mau cerita tadi menjawab bahwa perjuangan gue nonton The Rolling Stone tuh gila nih. Itu bener juga. Jadi ini 2014 ini Stone 14 on Fire ini. Ini concert booknya. Cerita panjangnya adalah 2012 dia mau main di konser di Hyde Park. Dan waktu itu tiket dibuka jam 10 pagi waktu London, jadi jam 3 sore waktu Jakarta. Tahun 2012 di kantor dulu kok istilah sekarang war.
war ticket. Oke, war ticket. War ticket, ya, kita war ticket tuh. Oh udah mulai ya waktu itu? 2012 udah gue. Terus kemudian ya udah Rolling Stone Hyde Park. Gue mau bodo amat, gue belum punya tiket, belum punya visa, pokoknya beli gitu kan ya. 2012. Ya internet kan masih terbatas ya di kantor gitu. Jadi tunggu, ya sold out. Oke. Jadi nggak dapat. Udah nunggu seharian untuk jam 3 sore, terus nggak dapat gitu. Ya udah kalah war. Terus kemudian di tour yang sama, akhirnya mereka 2014 setelah 2 tahun berikutnya ngumumin akan ke Cina, Abu Dhabi dan segala macam. Oh sorry, oke. Terus Singapura, nah Singapura ajaibnya di ballroom Marina Bay Sands. Oh, di ballroom, bayangkan. Ya. Terus ya udah, gue bilang ya udah war ticket juga dong pagi-pagi. Pagi-pagi sama istri gue, kamu ngapain, Rolling Stone mau nonton nggak? Enggak, kita baru kebetulan waktu itu berapa bulan sebelumnya baru nonton Metallica di Singapura gitu ya. Enggak, udah baru Metallica. Oh ya udah. Jadi sarapan pagi jam 8 pagi itu mereka buka jam 9. War ticket ya dapat. The Rolling Stones dapat. Oh, oke, paling murah aja gitu. Dapat. Dapat. Beli 2 kan? Enggak, 1. Loh, kok beli 1 akhirnya? Oh ya udahlah, nggak usah. Loh, kamu katanya nggak mau, katanya. Ya udah nggak usah. Daripada nyonya ngambek. Iya. Kita cari lagi, tuk dapat. Sama tuh. Enggak lah. Jadi tapi festival gitu enggak? Pisah. Semuanya sama tiketnya kecuali yang paling depan. Oke. Jadi tapi gue karena gitu. Ada 3 kelas lah. Pokoknya gue paling murah. Gue tuh sejajar panggung. Jadi kalau misalnya gue nonton, gue panggung di situ gitu. Jadi ya ampun sejajar banget paling gitu. Sedangkan bini gue ujung belakang sana gitu. Ya udah, hari itu akhirnya fast forward, tibalah harinya gitu ya. Entah otak apa gue, ini gue seneng gue ceritain. Otak apa gue udah kita nginep semalamnya di Singapura gitu ya. Oke, fine. Terus gue bawa mobil ke bandara. Terus gue turunin bini gue, terus gue parkir nginep. Terus gue nunggu bus, baru balik lagi. Terus bini gue bilang, kita udah gak boleh check-in. Wah, what? Lion Air lah bro. Nggak boleh check-in karena kita terlambat 2 menit ya. Nggak bisa kan, saatnya masih jam 1 jam, nggak bisa kan 45 menit kan. Luar negeri tuh biasalah gitu. Wah gue stres banget, kesel banget gue bilang. Wah bini gue sampai, wah gila, cita-cita seumur hidup mau nonton The Rolling Stone, gagal gitu kan. Show-nya malam itu, hari Sabtu pagi, Sabtu malam. Akhirnya gue cari RS-nya ada, ya udah. Akhirnya kita berangkat jam 2 siang. Jam 2 siang means jam 3 sore waktu Singapura. Mendarat jam 5, berarti jam 6 waktu Singapura. Ke hotel, lari ke MBS tempat makan malam. Ya udah, akhirnya berhasil lah kita The Rolling Stone. Nah, terus kemudian nih, ternyata begitu nyampe itu ballroom. Ballroom hotel, panggung, kecil sekali ballroomnya dan kursinya kursi yang kayak di kawinan yang gitu tek-tek di atas. Oh, duduk penonton. Terus gue jalan ya. Terus yang jaga tuh, mohon maaf cici-cici tua Singapura tau kan yang orang-orang elderly, senior citizen Singapura. Ya udah, tapi gue duduk di sebelah sini, terus panggung di sebelah situ, terus bini gue di belakang sana. Kemudian dadah aja kita, aduh. Tapi soal tuh penuh. Masih terang, masih belum begitu penuh. Terus ada gue lihat, anak Jakarta di tengah nih gitu. Ada anak Jakarta si Ungki loh, temen gitu kan. Dadah kan, tapi nggak ada pembatas semuanya. Ngobrol lah kita. Kadang gue ngobrol, terus bini gue juga sini ngobrol. Ada kali 20 anak Jakarta Selatan gitu, anak SMP 12 tempatnya waktu ngobrol. Panggung tuh cuma 20 meter lah dari kita gitu, deket. Jadi terus gue bilang, come back to your seat kayak sih. Oh iya gitu. Terus gue bilang ke Ungki, Ki balik deh kita ya. Lu tahu Ungki bandel kan, Ki bandel lu. Terus kemudian nunggu gelap. Ungki gondrong. Iya. Nunggu gelap. Oh, oke. Nunggu gelap kita lari ke depan. Iya. Gelap. Yang lari bukan kita aja. Semuanya. Itu tiket depan 15 juta men. Aduh. Tutupan sama kita di pagar. Jadilah gue nonton. Jagger itu cuma 2 meter. Gue persis di wingnya Richard. Kanan deh. Dikit Richard. 2 meter. Sedekat ini gue sama Jagger. Bahkan di satu lagu Sympathy for the Devil si Jagger turun, gue pas lagi ngerekam pakai handphone,
dia tos-tosin ke semua, bini gue tos sama dia. Jadi, Ada tuh, ada video. ada video nanti gue share. Nanti gue share. Buat footage. Jadi bagi gue tuh perjuangan banget dan Tapi worth it ya. it pays off gitu, dan gue gak akan lupa, kita senang semua. Ya mohon maaf yang bayar 15 juta yang duduk gitu karena gak ada batas semuanya. Ya kita maju semua, ya salahnya IO-nya lah gitu ya. Kita semua dipagar gitu. Kita nyanyi bisa-bisa sampai udah bubar pun Yang 15 turun eskalator kita masih nyanyi. Bubaran Stone itu bagi gue, gue gila Rolling Stone begini, dan gue dapat nonton cuma 2 meter dari stage itu gila sih menurut gue. Gue nggak pernah nonton. Dan yang gue tonton itu sampai tiap tahun di bulan Maret sih Ungki di Facebook tuh pasti nge-share foto. Wah, kita tonton Rolling Stone juga. Pernah cerita deh dia sama gue nonton Rolling Stone Iya. di Singapura. Dan dengan drama belanja tiket segala macam, ternyata ya gitulah dramanya, makanya gue cerita tuh kocak aja. Pertanyaan terakhir nih, soalnya waktunya udah TikTok buat Oke. Wira nih. Oke. Deskripsiin Rolling Stones as a fan. As a what? As a fan. Oh. Deskripsiin Rolling Stones dari kacamatanya Mas Wira atau Mas Yudis sebagai fan. Kalau gue, ada orang bilang, dan di semua buku terminologi industri media segala macam, the greatest rock and roll band in the world itu Rolling Stones. Yang mana gue amini. Jadi sebenarnya kalau bilang deskripsi, gue setuju dengan itu, bahwa nggak ada band rock and roll sebesar itu selain the Rolling Stone. Cuma kalau akhirnya untuk personal ya, Rolling Stone ada terus di segala tahap hidup gue, di susah, di seneng, di ini, dan jadi bagi gue kayak teman hidup gitu, teman hidup. Karena gue playlist Rolling Stone aja di Spotify gue bagi 5. Jadi 5 playlist. Oh, oke. Satu playlist 60s, Oh gitu. playlist 70, 70, terus playlist 80 sampai ke sekarang. Plus semua live recording satu playlist, campur aja satu album. Terus kemudian Rolling Stone 100 yang tadi di Rolling Stone itu gue bikin sebagai, jadi gue punya 5 playlist. Gila. Jadi bagi gue nggak pernah pasti dengerin Rolling Stone, dan bagi gue itu teman hidup lah gitu. Lagu pertama di playlist tahun 60-an apa? Ingat gak? Lagu pertama ya? Lagu pertama ya? Nanti kita cek ya. Kok gue pikir Child of the Moon deh kayaknya. Karena gue suka sekali lagu itu. Aneh banget. Dan itu Brian Jones yang Sitar ya. aneh. Iya. Itu. Mas Yudis sekarang. Sama sih kayak gitu udah. Ya bener ada di kemarin sempat di WhatsApp tuh ya band abadi itu. Sampai sekarang mereka 80-an masih ada. Iya. Dan pengaruhnya besar banget sama musik dunia. Sampai sekarang. Oh iyalah. Iya. Anak sekarang pun masih ada yang Anak-anak sekarang dengerin Rolling Stones juga gak sih? Yang Gen Z, milenial gitu. iya nggak tahu ya kalau Nggak kayaknya. cuman anak gue dengerin. Kalau dengerin. Oke. Iya. Karena Mas Yudis atau Enggak, dia mereka nyari suka sendiri? explore sendiri sih, ada Zeppelin, Stones apa gitu. Anak gue yang kecil suka dengerin. Cuman maksudnya tuh di tiap generasi band sesudah dia tuh, sudah Rolling Stone tuh selalu ada, selalu kelihatan aja. Ada nih pengaruhnya Stones. Ada ya. Ada gitu. Ada. Bahkan kayak di band yang kayak apa dibilang kayak Beatles nih, ternyata Rolling Stone-nya banyak gitu. Ya misalnya betul. Oasis gitu ya. Iya. Beatles enggak, Rolling Stone juga. Rolling Stone juga banyak nih. Attitude-nya juga udah gitu. Banyak band, mungkin generasi band-band tahun 2000-an juga banyak gitu. Banyak banget. Gue juga tadi ya, gue barusan ngomong ya, kayak gue bilang The Rolling Stone ada terus di hidup gue gitu. Jadi kayak take it for granted gitu. Dalam arti dia ada terus ya. Itu hal yang sama kayak waktu terhadap orang tua. Orang tua gue, ini personal gitu ya. Baru meninggal 10 tahun terakhir gitu ya. Saya dalam arti Bokap ya. dari gue kecil sampai gue tua gitu, orang tua gue ada gitu.
dan ternyata mereka nggak ada gitu ya. Nah di Rolling Stone juga gue harus siap seperti itu gitu, ngerti nggak sih lo? Iya. Di Jagger sama Richard bentar lagi udah 88 tahun, 82. I mean ya gitulah. Yang udah ada Charlie Watts udah nggak ada. Charlie Watts sudah. Oh satu hal lagi gue ke barnya Bill Wyman juga di London, depan hotel gue. Oh gitu. Iya dia udah pensiun, dia bikin bar. Bill Wyman tuh masih hidup ya? Masih hidup. Itu paling tua ya sekarang. Dia paling tua Dia kalau nggak paling salah. tua. Kalau nggak salah lahir 40 apa 39. Iya betul. Oke. Mick Jagger tuh 43 ya. Iya. 44, 43. Tadinya Charlie paling tua kan tadinya ya. Iya. Sebelum kita merdeka udah ada lah. Betul. Charlie Watts desainer grafis ya, lidah itu dia tuh. Oke. Lidah itu dia. Oh, Iya, Charlie Watts dia. Itu desainer grafis dia. bukannya desain saham siapa? Andy Warhol. Bukan ada siapa gitu. Gue lupa gue. Jangan-jangan gue salah, tapi dia desainer grafis ya. Ada satu cerita tentang itu lah, dia lupa. Lidah kan waktu habis Sticky Fingers ya. Habis itu. Iya. Iya kan? Tapi dia anak grafis soalnya. Iya, Anak grafis. anak jazz yang jelas. Anak jazz ya pasti, bener anak jazz. Charlie Watts tuh jazz banget. Dah. Gue aja kalau ngomong sama senior gue aja suka ini, gue ini suka jadi mati kutu gitu. Ini gila nih ngomongin ini. Tapi anyway, gue seneng dengarnya. Karena gue nggak, gue bukan fans yang ngikutin semua, tapi memang ada beberapa lagu Rolling Stones yang buat gue. Ya Suira, begitulah. ada lagi yang mau disampaikan tentang Rolling Stones? Enggak ya pokoknya Mas Yudis? long live rock and roll. Oh iya, itu dan bisa begitu tuh ya setelah balik lagi ya. Setelah masa-masa Jahanam. ya. Stones sih ya band keren. Ya. Dinosaurus tapi masih hidup itu. Dinosaurus tapi hidup betul. Gue akuin kok. Ada satu lagi konser yang kedua dari The Rolling Stones, gue nonton live di Singapura. Gue jadi ingat. Karena gue mau rekomen kalau mau nonton Stones, mau cari tahu tentang Stones, cari film biografi mereka simple, namanya Crossfire Hurricane. Itu lumayan rapi banget, nontonnya cukup lah gitu. Mungkin ada kali di DVD, gue punya DVD-nya, gue punya bajakannya segala macam gue punya. Nah tapi gue juga pernah nonton konser kedua Rolling Stone di Jakarta, di Plaza Senayan. Jadi filmnya adalah Shine Light. Jadi filmnya sih Scorsese bikin film konser Rolling Stone di The Beacon, New York. Terus kemudian ditayangin di bioskop. Nah akhirnya gue nonton di Plaza Senayan. Sempat ada di YouTube kok. Iya ada. Gue punya DVD-nya juga. Nah tapi gue pengalaman tuh lucu apa? Di Senayan yang nonton cuma 6 orang di satu hari Minggu ya. Hari Minggu udah mau mungkin tuh film main kali cuma seminggu kali ya. Gue nonton hari Minggu sore gue sendirian. Terus saya 6 orang, dua bule ya. Setiap kali habis lagu kita tepuk tangan. Terus setiap kali itu kita sing along. Jadi udah kayak nonton konser, tapi gila puas men, layarnya gede gitu, The Rolling Stones gitu, detail loh. Muncratnya Mick Jagger juga terasa. Jadi ya itu sedikit nonton Crossfire Hurricane untuk dapat Rolling Stones seperti apa. Ada kali di YouTube kali. Oke. Gue juga pernah lihat doang sih, nggak pernah. Ya kayaknya gue pernah nggak sengaja ngeliat itu kayaknya di YouTube. Ntar kalau ada gue lihat lagi. Boleh. Tapi itu Martin Scorsese. Enggak, yang Martin Scorsese yang Shine a Light. Shine a Light. Kalau Crossfire Hurricane tuh yang kayak biografi. Itu Shine a Light itu kalau nggak salah pernah ada. Shine a Light bagus. Ada siapa namanya, Jack White jadi bintang tamu. Iya, itu pernah. Christina Aguilera, Bill Clinton. Iya. Oke. Ya kayak asik sih suasana, bagus sih. Dah. Makasih ya. Thank you. Thank you. Semoga seru ngobrolnya. Thank you Dis. Thank you banget. Gue bingung mau nanya apa karena Kitanya bawa. banyak banget. Banyak potongnya. Wawancara dipotong. Waktunya juga nggak cukup. Anyway, makasih udah kesini. Thank you. Sama-sama. Makasih buat teman saya yang sudah memperbolehkan saya Retroism 62 syuting di sini.
Warung Turki Kemang. Warung Turki Shisha Lounge. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di episode yang datang. Bye.